Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma ya muallima Ibrahim ma'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Linwasil qira'atana wa dirasatana al-fiqh min kitab Al-Jadawil Al-Fiqhiyah ya al-mustakhrajah min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li Muhammad bin Ahmad ibn Rushd Al-Hafid rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an ma zilna fi kitab at-taharah ya. Ma zilna fi kitab at-taharah izalatu an-najasah. Nah, wal an nadkhul al-mas'alah al-'ashrin ya. Natakalam biidznillah ta'ala an mas'alah al-'ashrin wa hiya hukmu tasmiyah inda bidayatil wudu. Permasalahan yang ke-20 tentang hukum tasmiyah, hukum mengucapkan bismillah di awal wudu. Nah, jadi perlu dibedakan dulu apa itu at-tasmiyah dan apa itu al-basmalah. Kalau kita katakan tasmiyah itu ucapan bismillah saja, ya tanpa sifat ar-Rahman dan ar-Rahimnya. Kalau kita katakan al-basmalah, nah itu ya ada sifat ar-Rahman ar-Rahimnya. Ya, kadang para ulama ya tidak membedakan antara keduanya. Ya, tapi kalau ditanyakan ma al-farq bainahuma, hadza huwa al-farq. Taib. Ya, jadi tasmiyah itu secara umum adalah sunnah. Ya, secara umum adalah sunnah. Ini kalau kita ngomong secara global, tidak hanya dalam wudu. Ya, nah, berdasarkan hadis ya kullu amrin dibalin la yubda'u ya bibasmalah atau bibismillah fahuwa abtar. Ya, setiap perkara penting yang memiliki nilai urgensi bagi kita dan tidak kita awali di depannya dengan bismillah, dengan mengucap nama Allah, maka amalan tersebut atau perbuatan dan perkataan tersebut abtar. Ya, abtar itu artinya terputus, ya, terputus keberkahannya, terputus dari kebaikan. Nah, ini secara umum. Entah itu sebelum makan, sebelum duduk, ya, sebelum tidur, sebelum baca buku, ya itu disunahkan untuk bertasmiyah. Nah, itu kalau kita lihat secara umum. Nah, sekarang bagaimana kalau ya dalam masalah wudu, tasmiyah itu hukumnya apa? Nah, maka sebelum kita masuk ke kitab, ini ada beberapa poin yang kita sampaikan karena masalah ini nanti agak akan menyinggung sedikit tentang kaidah dalam ilmu usul fikih. Nah, ya tadi kita katakan ya bahwasanya tasmiyah dalam segala perkara secara umum adalah hukumnya sunnah, itu kesepakatan. Nah, adapun tasmiyah qoblal wudu atau inda bidayatil wudu ini adalah perkara yang mukhtalaf yang dipersisihkan oleh para ulama ya. Ya, jadi di antara para ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nanti kita akan lihat ya khilaf di situ. Aqwal-aqwal apa saja yang ada di situ. Nah, jadi kenapa bisa timbul perbedaan pendapat ini? Nanti di kitab akan disebutkan. Ya, sebenarnya ya tambahan sedikit. Ya, perbedaan ini muncul awalnya dari usul fikih juga. Ya, ya, karena di dalam hadis dikatakan la wudu'a, tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan ya bismillah. Tidak ada wudu. Nah, para ulama itu bersisi pendapat tentang tidak ada wudu itu maksudnya tidak ada wudu yang sah atau tidak ada wudu yang sempurna gitu. Berarti penafian dalam kata la wudu'a itu adalah penafian kesahihan atau keabsahan. Ya, jadi maksud dari la wudu itu apakah la wudu'a sahihan atau la wudu'a kamilan gitu. Nah, ini letak perbedaan pendapatnya, titiknya di situ ya. Nah,
Kita sepakat la pada kata la wudu'a itu la nafiyah lil jins, ya, yang memang fungsinya untuk menafikan, ya, secara total segala jenis yang ada di depannya, la wudu'a, la sholata, penafian. Ini kita sepakat. Nah, hanya saja ya para ulama itu yang mengatakan la wudu'a sahihan itu mereka menggunakan kaidah dalam ilmu ushul fikih yang berbunyi an-nafyu yadullu ala adamis sihah. An-nafyu yadullu ala adamis sihah. Peniadaan itu menunjukkan akan ya, ketidaksahannya sesuatu. Kalau dikatakan la wudu'a, ini dinafikan wudu. Ya, berarti ini menunjukkan yang dinafikan adalah keabsahannya wudu. Berarti la wudu'a maksudnya la wudu'a sahihan. Gitu ya. Nah, itu hukum asalnya, kaidahnya yang dipakai di situ. Nah, dan para ulama yang mengatakan bahwasanya ya, la wudu'a itu maksudnya la wudu'a sahihan, mereka memegang pada zahir lafaz, ya, makna literalnya. Zahir dari hadis itu, hadis yang diperselisihkan, ya, secara zahirnya itu tidak ada dalil yang mengalihkan maknanya. La wudu'a berarti la wudu'a sahihan, ya. Kalau antum mau mengatakan la wudu'a kamilan, aina dalil? Ainal qarinah? Gitu. Itu ada qarinahnya untuk memalingkan dari nafyus sihah ila nafyul kamal, gitu. Nah, adapun ulama yang mengatakan ya la wudu'a maksudnya la wudu'a kamilan, ya, maka mereka menganggap bahwasanya la di situ yang dinafikan adalah al kamal, bukan eksistensinya. Ya ibaratnya kalau ada orang naik mobil, ya, dia nggak pakai sabuk pengaman tetap bisa naik mobil, tapi akan lebih kamil kalau dia pakai ya sabuk pengaman. Tapi kalau ada orang naik mobil, ya mengendarai mobil, ya misalkan nggak pakai setir, ya nggak mungkin bisa. Nah itu nafis sihah. Ibaratnya seperti itu ya. Ya wudhu itu kita ibaratkan seperti mobil itu. Ya. Nah kalau kita katakan nafyul kamal berarti tanpa tasmiyah wudhunya ya tidak sempurna, tapi tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau kita katakan ya nafyus sihah berarti wudhunya dianggap tidak sah. Berarti sholatnya juga menjadi ya terpengaruh, tidak sah juga gitu. Ya, berarti kan pelik sekali permasalahan ini sebenarnya. Sampai bisa menentukan keabsahan sholat kita. Ya, jadi jangan kita menganggap ini hal yang kecil gitu ya. Nah, maka penting ini untuk dibahas, untuk diajarkan ya tentang masalah ini. Ya. Tapi sejauh ini bisa kita ambil kesimpulan ya. Tadi kan kita mengatakan nafyus sehat sama nafyul kamal. Ya. Nafyus sehat sama nafyu al-kamal. Menafikan keabsahan atau menafikan kesempurnaan. Nah, tapi berarti titik temu dari dua pendapat ini tasmiyah itu berarti ya lebih baik diucapkan daripada tidak. Nah, karena pendapat yang ada tidak mengatakan halal atau haramnya, tapi mengatakannya ya baik dan lebih baik gitu. Nggak ada yang jelek gitu. Ya, jadi perbedaan pendapatnya di sini bukan antara hitam dan putih, tapi antara ya putih dan abu-abu gitu. Ya, analoginya seperti itu kurang lebih. Baik, sekarang kita mulai. Hukmut tasmiyati inda bidayatil wudu. Hukum tasmiyah ya mengucap ya basmalah, mengucap bismillah di awal wudu. Tahrir mahallil khilaf. Kita mulai dari mahal nizanya dulu. Ittafaqu ya, al-fuqaha maksudnya ala wujubil wudu'i lis-shalah. Ini ijma' ya. Wakhtalafu fi hukmi tasmiyah qabla al-bad'i bil wudu' wal khilafu ala qaulain. Kalau pentingnya wudu bagi sholat, tentu kita semua sepakat bahwasanya la sholata liman lam yatawadda. Ya. Nah, yang dipersisikan adalah hukum tasmiyah sebelum berwudu itu dan khilafnya ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama pendapatnya ya Imam Ahmad dan Ahlul Zahir. Ya, Ahlul Zahir itu ya ulama-ulama Zahiri maksudnya ya. Ya pengikutnya ya, Ibnu Hazm Al-Andalusi.
atau Daud Az-Zahiri. Nah, di situ mereka mengatakan at-tasmiyah min furudil wudu. Tasmiyah itu merupakan ya, fardu pada wudu. Berarti kalau ada orang nggak baca tasmiyah, batal wudunya. Gitu. Ini pendapat yang pertama. Ya, furud dikatakan fardu. Nah, pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Riwayatan, yang maksudnya salah satu dari beberapa riwayat yang ada pada Imam Ahmad. Ya, mengatakan at-tasmiyah min mustahabbatil wudu. Bukan termasuk ya, furudil wudu, tapi mustahabbat. Ya, sunnah maksudnya. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Berarti salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad mengatakan mustahabbah. Ya, riwayat yang satu lagi mengatakan fardu, gitu ya. Jadi cara membedakan Ahmad yang tanpa riwayat dan Ahmad yang riwayatan. Kemudian sababul khilaf sudah disampaikan tadi tentang hadis itu ya, sababul khilafnya. Ikhtilafuhum fi tasihi hadis la wudu aliman lam yusammillah. Ya, perbedaan pendapat di sini juga ya mengarah kepada kesahihan sanad hadis. Ya, ya. Jadi para ulama ahli hadis ya berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. La wudu alaman lam yusammillah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya kemudian Imam Abu Daud, ya kemudian Ibnu Majah, Darqutni, Baihaqi dan yang lainnya. Walahu syawahid wa asyara ila tasihi Ibnu Hajar wal Ghimari wal Albani. Ya, hadis ini memang secara sanad bermasalah. Artinya ada ulama yang downgrade hadis inilah secara sanad gitu. Tapi dia punya syawahid, punya jalur-jalur lain pendukung gitu, hadis-hadis lain yang redaksinya berbeda tapi intinya sama begitu. Ya, sama-sama menunjukkan akan pentingnya tasmiyah gitu. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, ya, Al-Ghimari, Al-Albani dari ulama-ulama kontemporer, ya mensahihkan hadis ini. Ya, mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, minimal hasan, gitu ya. Nah, berarti secara sanad sebenarnya tidak ada masalah, gitu. Meskipun kalau diteliti lebih lanjut, ya khilaf para ahli hadis di situ tentang derajat hadis ini. Nah, ya, dalil pendapat yang pertama, kenapa mereka mengatakan tasmiyah itu fardu, yaitu hadis Nabi la wudu aliman yusamillah al hadis nassun ala wujubi tasmiyah. Bagi mereka hadis ini adalah nas. Ya, nas maksudnya dalil yang rajih, dalil yang terang menunjukkan akan wajibnya membaca basmalah atau membaca bismillah. Nah, ya, antum lihat tadi yang punya pendapat ini ahlu zahir ya. Namanya ahlu zahir itu selalu melihat kepada zahir hadis atau zahir ayat. Di sini la wudu'a, zahirnya berarti la wudu'a sahihan, udah berarti ya zahirnya seperti itu gitu. Tanpa ditafsirkan ini itu ditambahkan qarinahnya apa dan sebagainya. Nah, kemudian yang mengatakan mustahabbah ya ulama yang lainnya mereka berdalil dengan keumuman firman Allah idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum lam tadhkurul ayatu at-tasmiyah. Seandainya di dalam wudu itu wajib membaca bismillah, tentu di surat Al-Maidah ayat wudu ini dibaca. Ya, idza qumtum ilas shalah ya fasammillah faghsilu wujuhakum waghsilu wujuhakum. Ya seharusnya begitu kan. Karena yang disebutkan dalam ayat-ayat wudu itu kan rukun semua ya. Ya, kalau seandainya tasmiyah itu juga termasuk rukun, artinya hal yang wajib dalam wudu, maka seharusnya ada dong penyebutannya di ayat wudu ini. Gitu ya. Maka berdasarkan keumuman ayat ini dan tidak disebutnya tasmiyah di dalam ayat ini, ya ulama-ulama semisal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya berarti tasmiyah itu nggak wajib, dia mustahabbah. Gitu ya. Nah, ya, kemudian dalil mereka yang kedua adalah hadisul A'rabi qala lahu sallallahu alaihi wasallam tawaddo kama amarakallah. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi, ya wal Hakim Hasan wa Tirmidzi wa Shahih wal Hakim. Falau kanat at-tasmiyatu wajibatan la bayyanaha sallallahu alaihi wasallam li'annahu fi maqami ta'limi wal bayan. Jadi Nabi SAW pernah mengajarkan tentang wudu ini kepada seorang Arab Badui. Ya. Tawaddo kama amarakallah. Nabi katakan kepada si Arab Badui itu berwudulah sebagaimana Allah telah perintahkanmu untuk berwudu. Tata caranya sebagaimana Allah perintahkan. Dan di situ Nabi nggak sebutkan tentang tasmiyah.
Seandainya tasmiyah itu wajib, tentu Nabi akan sebutkan hal itu kepada Arab Badui tadi. Kenapa? Karena Nabi sedang mengajarkan di situ, ya, bukan sedang menegur atau apa. Nabi ya momennya, momen sedang ngajarin, ya. Dan kita punya kaidah bahwasanya as-sukut ya fi apa bahasa kita? Eee, takhirul bayan an waqtil hajah, ya la yajuz, ya, mengakhirkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan itu nggak boleh, ya kan kita kaidahnya seperti itu kan. Nah, seandainya di sini tasmiyah itu hukumnya wajib, tentu Nabi nggak mungkin mengakhirkan bayan dari makna atau hukum dari tasmiyah itu sendiri. Nah, berarti ini dua pendapat yang ada. Yang pendapat ahlu zahir yang berpegang dengan keumuman atau kezahiran, ya, hadis la wudu'a liman lam yusmillah, dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya tasmiyah itu sunnah berdasarkan keumuman ayat al-wudu itu. Taib. Lantas ar-rajih min hadaini al-qaulain ayyuhuma arjah? Ya, qala al-mu'allif huna al-qaulu tsani at-tasmiyah mustahabbah. Ya, qala Ibnu Rushd, ya, haditsul la wudu'a liman lam yusamillah lam yasih inda ahli naql. Nah, Ibnu Rushd membantah dari sisi mustalah hadis, dari sisi keabsahan sanadnya. Ibnu Rushd mengatakan lam yasih inda ahli naql. Wah, hadis ini tidak sah secara sanad inda ahli naqal, dari ulama-ulama an-naqal. Ulama naqal di sini maksudnya ulama ahli hadis atau fuqaha, ya. Au yuhmal ala anna al-murada bihi tanbih. Atau bisa jadi kemungkinan yang masuk dalam hadis ini dengan la wudu'a itu fungsinya untuk mentanbih, ya. Tanbih itu untuk memperingati aja, apa namanya? Untuk mewanti-wanti begitu. La wudu'a di situ hanya sebagai tanbih untuk orang jangan sampai dia menyepelekan masalah tasmiyah ini, tapi nggak sampai derajat wajib gitu. Nah, ini pendapat dari Ibnu Rushd. Atau kemungkinan yang kedua kata Ibnu Rushd, yuhmal ala nadab. Ya, la wudu'a maksudnya la wudu'a kamilan, ya. Dibawa kepada mana sunnah berarti, ya. Wa qad hamalahul jumhuru ala nafyil kamal wa laisa nafyis shihah. Jumhur ya membawa makna hadis ini kepada nafyul kamal bukan nafyus shihah. Yang mengatakan nafyus shihah itu ya hanya ulama dari mazhab Zahiri dan ya Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Ya, jadi bukan nafyus shihah. Ya, yang mengatakan nafyus shihah ya karena pakai dalil dari qawaid fikih tadi, dari usul fikih tadi ya. Ya, dalilnya adalah ya an-nafyu yadullu ala adami as-shihah. Taib. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ya kembali ujung-ujungnya kepada pemahaman kita terhadap eh, keabsahan hadisnya secara sanad. Di sini nggak disebutkan secara spesifik. Ya antum coba masuk sendiri nanti ke maroji yang ada di bawah ini di kolom yang paling bawah. Ya antum lihat sendiri yang dipersisihkan sanad ini bagaimana sih? Kok bisa ada yang mengatakan dia tidak sah? Ibnu Rushd tadi mengatakan tidak sah, tapi Syekh Al-Albani mengatakan di hadis yang sahih gitu. Kok bisa gitu? Antum bisa ya baca sendiri nanti itu. Ya itu bagus untuk jadi bahan latihan ya agar terbiasa ya menilai hadis-hadis ya secara ya sanadnya. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, selama ini kan yang kita tahu ya, kita berpegang dengan pendapat yang kedua kan selama ini ya, mengatakan tasmiyah itu hukumnya sunnah. Itu kan yang kita yakini selama ini. Nah, kalau itu yang kita yakini selama ini, harusnya timbul pertanyaan pada pikiran kita, kenapa kok bisa ada pendapat yang pertama itu, yang mengatakan hukumnya wajib. Selama ini mungkin kita berpikir, atau orang awam kebanyakan berpikir, ya tasmiyah inda bidayatul wudu ini nggak ada khilaf di situ. Semua berpendapat sunnah, tapi nyatanya ada yang mengatakan dia wajib.
Nah, kalau antum ketemu kasus-kasus seperti ini, harusnya antum pelajari pendapat yang unik seperti ini. Ya, arti maksudnya, apa maksudnya unik di sini adalah yang beda dengan ya yang selama ini kita amalkan gitu. Kita selama ini mengamalkan anggapan tasmiyah itu sunnah. Nggak pernah kepikiran kalau ada yang mengatakan dia wajib. Maka sekarang hendaknya kita ketika sudah tahu ada yang mengatakan wajib, kok bisa gitu mengatakan wajib? Alasannya apa? Nah, itu yang harusnya kita dalami ya. Nah, dan sayangnya di sini di kitab ini penulis hanya sebutkan singkat saja. Ya, dalil yang mengatakan wajib itu hanya ya, berdasarkan hadis la wudu aliman lam yasamillah. Maka titik inilah yang harusnya kita ya cari celahnya untuk dibantah. Ya, di situ yang harus kita ya perbaiki atau harus kita cari celahnya. Kalau ya ada yang mengatakan tasmiyah itu sunnah ya nggak perlu kita bantah ya. Ya karena memang selama ini kita beramal dengan itu. Tapi kalau ada yang mengatakan fardu atau wajib, nah disitulah perlu kita bukan bantah ya, di situ perlu kita perjelas. Kenapa? Kenapa kok antum bisa mengatakan dia fardu gitu. Nah, ada huwa ya samatul khilafnya ya apa sih pentingnya kita mengetahui hal ini? Ya kalau wudu batal ya berarti nggak sah sholatnya gitu kan. Ya betul wudu man taraka tasmiyah. Berarti kalau ada orang tidak membaca tasmiyah dan dia berpegang dengan pendapat yang pertama, berarti wudunya tidak sah. Ya, batal wudunya. Ya, kalau kita berpegang dengan pendapat yang kedua, berarti wudunya sah meskipun tidak membaca tasmiyah. Nah, ya. Ada huwa marajiknya antum bisa lihat di situ nanti. Ya, di kitab-kitab ini antum bisa cari sendiri nanti. Dan anjurkan antum untuk mencari di dua kitab yang terakhir atau tiga kitab yang terakhir. Syarah Ibnu Zahim dan Arsyarhul Kabir. Ya, semuanya di list pertama. Ya, lebih lengkap di situ. Kalau untuk melihat pendapat yang dikuatkan, pendapat yang pertama ya, pendapat Imam Ahmad tadi, ya ada di Al-Mughni ini. Nah, baik. Ada wa visual, ya kah? Maksud berarti kalau mau tahu di dalam pendapatnya qaul awal itu kita masuk ke pendapat-pendapatnya mazhab Hambali gitu ya sama mazhab Zahiri ya. Nah, Kutub-kutub mereka. sahih. Harus kalau kita kembali ke kitab-kitabnya mereka kalau kita ingin tahu pendapatnya mereka gitu. Pentingnya di situ ya. Jadi metodenya kita cari memang di sarang mereka gitu lah maksudnya. Kalau pengen tahu pendapat mereka jangan Karena bisa jadi baca nukilan gitu. ya, karena bisa jadi hanya dalil ini saja ya mereka ya. Mm. Baik. Di sini ada sebuah ini ya, ucapan dari Imam Nawawi ya di dalam kitab Al-Azkar ya beliau menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang datang membicarakan tentang tasmiyah sebelum wudu itu semuanya hadisnya doif. Imam Nawawi mengatakan begitu. Bahkan uniknya lagi ya, Imam Nawawi menukilkan ucapan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Imam Ahmad berkata, aku tidak tahu ada hadis sahih yang membicarakan masalah tasmiyah ketika wudhu. Nah, padahal tadi kita baca di kitab yang mengatakan tasmiyah itu wajib pada Imam Ahmad kan. Nah, sedangkan Imam Nawawi mengatakan, aku ya tahu bahwasanya Imam Ahmad pernah mengatakan ya la alamu tasmiyah fil wudu hadisan sabitan katanya. Enggak ada hadis yang sahih tentang tasmiyah ketika wudhu itu kata beliau. Ya. Nah, jelas ya maksudnya ya. Nah, berarti ya antum penting untuk ngerujuk langsung nanti ke Al-Mughni ini beneran nggak Imam Ahmad yang mengatakan tasmiyah itu fardu gitu. Kalau zahir kita nggak heran ya. Nah, tapi barusan kita baca kan di sini Imam Ahmad dikatakan mengatakan fardu.
Ya, di sini mengatakan riwayatan. Nah, riwayatan ini salah satunya dalam ucapannya Imam Nawawi tadi. Nawawi kan meriwayatkan ucapan Imam Ahmad. Nggak Imam Ahmad yang ngomong langsung kan. Itu maksudnya Ahmad riwayatan itu. Ya, gitu. Nah, Imam Nawawi tadi bilang, Imam Ahmad pernah mengatakan nggak ada hadis sahih yang ya mengatakan tasmiyah ketika wudhu itu nggak ada. Nah, adapun yang mengatakan sahih itu siapa tadi? Ibnu Hajar kan yang mengatakan hadis itu sahih. Nah, Ibnu Hajar mengatakan itu sahih karena dia mengumpulkan turuknya, ya, jalur-jalur hadis itu, ya. Jadi semua jalur hadis ini bukan hanya hadis yang sedang kita bicarakan, hadis-hadis yang lain yang membicarakan anjuran bismillah saat wudhu itu saling menguatkan, ya. Ya, dia saling menguatkan. Ya, kalau ya, meskipun secara sanad bermasalah semua itu sanadnya, tapi karena saking banyaknya itu saling menguatkan satu sama lain jalurnya, sebagaimana sudah pernah kita singgung dalam ilmu mustalah hadis. Ya, jadi hadis yang dhaif itu bisa naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, inilah yang terjadi di sini, gitu ya. Nah, baik. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Anda lupa sebutkan antum di sini. Kebetulan berapa hari yang lalu kita bahas ini juga di kelas. Ini dari kitab Minhatul Alam. Ya, Syekh Abdul Hal Fauzan mengatakan di situ Minhatul Alam itu syarah Bulughul Maram ya. Afwan, syarah Umdatul Ahkam. Ya, Minhatul Alam. Benar, syarah Bulughul Maram. Nah, ya di syarah Bulughul Maram mana nukilkan waktu itu di kelas. Ya, jadi Syekh Abdul Hal Fauzan di situ menyebutkan bahwasanya pendapat yang mengatakan hukum membaca bismillah saat wudhu itu adalah sunnah, ya itulah yang lebih kuat kata beliau. Dan sunnahnya itu ditekankan, muakkadah kata beliau. Maka jangan sampai kita meninggalkannya dengan sengaja, gitu. Nah, jadi perlu antum pahami di sini, intinya yang dipersisikan oleh para ulama yang dikritik itu sanad hadis itu, gitu ya. Sanad hadis itu yang dikritik, ya. Tapi jangan sampai kesimpulan kita nanti ya malah sampai kepada titik mengatakan ya baca tasmiyah berarti nggak apa-apa ditinggalkan gitu. Enggak, bukan gitu kesimpulannya ya. Kesimpulan akhir kita adalah tasmiyah itu sunnah dan sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Adapun khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha itu khilaf tentang masalah sanad hadisnya. Ya, sanad hadisnya yang menuai kritikan gitu, bukan kesohihan perbuatannya gitu. Jelas ya? Jadi kalau antum mau mengajarkan ke orang lain tentang masalah apa hukum mengucapkan tasmiyah sebelum wudhu, yang antum katakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Adapun nanti kalau antum baca menemukan ada khilaf-khilaf di situ, antum jelaskan bahwasanya ya khilaf itu pada sanad hadisnya, bukan pada hukum tasmiyah itu. Hukum tasmiyah itu nggak berangkat dari hal yang haram lantas menjadi sunnah atau menjadi wajib, enggak. Dia berangkatnya dari sunnah. Apakah naik tingkat menjadi wajib atau tetap di sunnah? Nah, di situ dia sudut pandangnya begitu. Hmm. Karena kan hukum asal ibadah kan haram kan. Nah, kita misalkan ada yang nanya apa hukum sholat duha misalkan. Nah, di situ kita berangkat dari haram dulu. Ada nggak dalil mengatakan dia sunnah atau bahkan naik tingkat lagi menjadi wajib? Ya gitu. Tapi kalau tasmiyah sebelum wudhu, ini kita berangkatnya bukan dari haram, berangkatnya dari sunnah. Gitu. Nah, apakah dia naik tingkat menjadi wajib atau tidak? Nah, itu letak permasalahannya. Karena nggak ada satupun ulama yang mengatakan tasmiyah qabla wudu itu ghairu masyru', nggak ada. Semuanya mengatakan masyru', cuman tingkat tingkat masyru'iyahnya itu yang wajib atau sunnah gitu. Tingkat asfiyah ya. Sama kayak ada mengatakan ya obat demam itu paracetamol. Ya, sepakat kita. Ya, tapi yang dipersisikan oleh orang adalah mana lebih baik daripada obat yang lain, paracetamol atau obat yang lain gitu. Sama-sama mengobati demam, tapi mana lebih efektif gitu. Nah, ini khilafnya di situ aja sebenarnya. Nah, mafhum ya?
Baik, soal? Udah? Visual. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan lagi permasalahan yang ke-21. Nah, belum sempat upload itu yang video kemarin, nanti insyaallah upload. Itu baca-baca dulu lah, ya. Kalau antum pengen apa namanya permasalahan-permasalahan seperti ini fikih ya, ya tips belajar fikih itu antum harus kaya literatur. Ya mencukupkan ini. Ini kan ringkasan dari ringkasan ini. Udah dibuat tabel-tabel begini nih, makanan siap saji sekali ini. Ada banyak hal penting yang sebenarnya tidak disebutkan gitu. Nah, maka ya sebelum antum membahas masalah ini coba googling-googling dulu lah gitu. Masalah 21 ini kan tahu nih, hukum mengusap khuf. Nah, antum baca-baca lah biar ada gambaran, nggak harus terperinci. Yang penting antum punya tasawur di dalam pikiran antum, punya gambaran ya. Ya, sehingga ketika membahas itu nggak ngeblank banget. Kadang yang bikin susah fikih itu bukan karena pembahasannya sulit, tapi karena kita nggak menyiapkan diri aja gitu. Jadi jangan malah baru pas pertemuan baru antum buka kita akan belajar apa ya. Pelajari dulu ya, baca ringkasan-ringkasan. Sekarang ada AI, antum klik aja di AI itu atau di Google ya, tema ini biar sedikit-sedikit antum ada gambaran. Nah, setelah itu, setelah pertemuan ya antum googling lagi gitu. Sekarang googlingnya harus lebih spesifik. Kayak tadi sebelum dars antum belum kalau antum ya bagus cara belajarnya sebelum dars seharusnya tadi antum baca-baca dulu tentang hukum tasmiyah itu secara global gitu. Nah, ketika dijelaskan yang tadi ya oh ada menjadi saling melengkapi gitu. Nah, selesai dars masih tersisa pertanyaan. Misalkan tadi, kok bisa Imam Ahmad mengatakan wajib? Ya, tersisa kan pertanyaan seperti itu tadi. Ya, kok bisa Imam Ahmad? Kalau Ahlul Zahir mengatakan wajib ya nggak masalah. Karena memang orang-orang Ahlul Zahir itu selalu melihat kepada zahir dalil gitu. Nah, sekarang ya Imam Ahmad ini kok bisa mengatakan ya dia wajib gitu. Gimana sih ya cara ininya gitu kesimpulannya sampai kepada wajib. Ya, nah sekarang kita sudah dikasih rujukan di bawah itu enak banget itu tinggal cari aja di kitab-kitab itu gitu. Nah, jadi semakin lengkap lah apa yang antum pelajari. Nah, bayangin kalau di awal antum tidak baca-baca dulu, di akhir juga antum nggak lanjutkan lagi mencari-cari, ya udah stuck di apa yang dipahami tadi. Nah, bagaimana kalau lagi dijelasin nggak fokus atau ngantuk atau ya banyak yang miss? Ya tentu sangat kurang sekali berarti kan. Udah kitabnya ringkas, kita nggak fokus ya kan dapat apa jadinya gitu. Nah, jadi antum harus banyak ya cari-cari referensi di kitab-kitab yang lain, ya googling, ya banyak artikel-artikel di website itu yang antum bisa cari. Nah, Allah taala a'la wa alam, ya. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Besok pada subuh bisa nggak? Insyaallah. Baik, insyaallah pada subuh kita lanjutkan ya dua atau dua satu atau dua masalah lah. Nah, ya nggak apa-apa sedikit-sedikit ya kita cicil. Ya, naktafi bihada. Akhiru da'wana wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Nakhtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma